Cerita kali ini cerita tentang sebuah pabrik garmen tempat ibuku bekerja beberapa tahun yang lalu. Sebuah tempat yang sudah merebut ibuku. Tempat yang menuntut nyawa sebagai bayaran dari setiap upahnya. Kisah ini bukan hanya tentang pekerjaan berat atau lingkungan kerja yang keras, tapi tentang rahasia yang ada di pabrik garmen ini. Namanya Mbak Rani, seseorang yang sekarang dikenal sebagai penjahit rumahan di kampungnya. Meneruskan usaha ibunya yang dulu juga menggantungkan hidup dari suara mesin jahit di ruang tamu. Dan dari Mbak Rani inilah cerita ini pertama kali saya dengar. Cerita yang awalnya terdengar seperti kisah biasa tentang dunia kerja. Tapi makin lama didengarkan, makin terasa janggalnya. Karena ternyata ibunya Mbak Rani meninggal bukan karena kecelakaan biasa, tapi karena jadi tumbal. Aku nggak langsung percaya. Aku pun memutuskan untuk mengulik lebih dalam. Mbak Rani sendiri ngaku ceritanya pasti bakal lebih utuh kalau dengar dari orang-orang lain yang dulu pernah kerja bareng ibunya di pabrik gula itu. Maksudnya pabrik garmennya. Lewat Mbak Rani, saya akhirnya diberikan sepenggal cerita dari beberapa mantan karyawan yang pernah bersinggungan. Cerita-cerita yang mereka bagi dari banyak versi. Saya mencoba merangkai dan menyusun cerita ini dari potongan-potongan sudut pandang yang berbeda. Cerita ini benar-benar gila. Lebih ngeri dari cerita setan manapun yang pernah kita dengar. Karena disinilah, seperti yang pernah dikatakan oleh Mbak Rani sebelumnya, manusia itu lebih kejam daripada setan itu sendiri. Ya, kisah ini bukan hanya tentang pekerjaan berat atau lingkungan kerja yang keras, tapi tentang sebuah rahasia yang tersembunyi di balik dinding pabrik bau kain itu. Pabrik Rahayu bukan nama sebenarnya. Terkenal dengan reputasinya yang baik secara luar. Produksi lancar, gaji tinggi, dan jarang sekali terdengar ada karyawan yang resign dari sana. Namun warga sekitar tahu, setiap kali pabrik membuka lowongan besar-besaran, pasti ada saja kejadian aneh yang akan muncul. Kisah ini dikisahkan oleh Rani, 27 tahun, bukan nama sebenarnya. Seorang anak yang harus kehilangan seorang ibu yang diduga meninggal karena sakit yang tiba-tiba. Awalnya Rani menganggap kalau apa yang dialami oleh ibunya itu murni sakit alami. Namun, setelah pertemuan dengan salah satu saudaranya yang saat itu sedang menjenguk Bu Ratna di rumahnya sebelum Bu Ratna meninggal ya, sebut saja namanya Mbak Kurnia. Dia melihat ada sesuatu yang aneh di kondisi Bu Ratna. Ya, waktu itu Mbak Kurnia lagi jenguk ibuku di rumah. Terus dia bilang ke aku kalau ada yang aneh sama kondisi ibu. Terus karena aku juga penasaran, akhirnya aku tanya-tanyain lah ke Mbak Kurnia. Menurut cerita dari Rani, Mbak Kurnia itu melihat ada sosok perempuan
yang wujudnya mengerikan, mengenakan pakaian compang-camping, dan tangannya yang kurus kering itu sedang membelai rambut Bu Ratna, yang mana itu hanya dilihat oleh Mbak Kurnia sendiri. Awalnya Mbak Kurnia ingin langsung menyampaikan apa yang ia lihat waktu itu, tapi urung karena tiba-tiba saja sosok itu menatap tajam ke arah Mbak Kurnia. Nah, pas Mbak Kurnia bilang gitu, aku awalnya nggak percaya. Nggak mungkin dong ibuku diguna-guna. Orang ibuku aja orangnya nggak neko-neko kok. Dan nggak punya musuh juga di kampung. Tapi yang bikin aku makin percaya sama omongannya Mbak Kurnia itu pas dia ngasih tahu ke aku kalau kejadian-kejadian aneh sebelum ibu jatuh sakit itu. Padahal aku sendiri nggak pernah cerita ke siapapun, termasuk ke Mbak Kurnia ini. Menurut cerita dari Rani, semua kejadian aneh sekaligus mengerikan itu muncul setelah 2 tahun Bu Ratna kerja di pabrik tersebut. Dan dari sini yang akan bercerita adalah sudut pandang Rani. Hai, di sini aku akan menceritakan secara singkat saja. Jadi memang di awal-awal ibuku masuk kerja di sana itu ya biasa saja. Nggak ada yang aneh-aneh, pokoknya normal. Tapi setelah 2 tahun kerja, ibu jadi makin aneh tingkah lakunya. Ibu sering sakit-sakitan. Terus sering jahit malam-malam, yang padahal nggak pernah sebelumnya. Dan yang paling ngeri itu ibu pernah bilang ke aku, "Duk, Dayoe teko." Maksudnya itu, Nduk, tamunya datang. Dan itu pas sehari sebelum ibu meninggal. Nah, waktu ibu bilang kayak gitu, aku cuma bengong lah. Lihat keluar nggak ada siapa-siapa. Dan aku sendiri nggak ngerti maksudnya apa. Dan yang bikin aku tambah takut lagi, tatapan mata ibu waktu dia ngomong itu kosong. Terus suaranya juga aneh, kayak bukan suara ibu. Suaranya berat. Dan setelah itu ibu jalan ke kursi kayu dekat dengan mesin jahit. Diem aja gak gerak. Tapi matanya melotot ke arah jendela, seolah-olah dia kayak lagi nunggu sesuatu gitu. Gak lama ibu jalan masuk ke kamar. Awalnya aku mikir mungkin ibu lagi banyak pikiran ya. Jadi aku anggap udah selesai lah, nggak ada apa-apa gitu. Tapi ternyata enggak. Jadi pas aku di kamar, aku dengar suara mesin jahit nyala sendiri. Aku keluar kamar. Ternyata ibu keluar lagi dan duduk di sana. "Bu, ibu ngapain? Bu?" Ibu diem aja. Jadi posisinya ibu itu jahit, tapi tatapan matanya nggak ke mesin jahit, tapi ke pintu. Aku samperin lah dan coba buat nyadarin ibu. Aku panggil-panggil berulang kali sampai goyang-goyangin tubuhnya. Sampai akhirnya beliau itu nggak sadar. Ibu kayak kaget gitu. Terus bilang, "Loh, kok belum tidur kamu?" Ya aku cuma jawab, "Kalau tadi kebelet pipis." Terus aku ajak ibu buat masuk ke kamar. Dan malam itu aku tidur sama ibu. Malam itu nggak ada yang aneh sih. Malah aku lihat ibu tidurnya nyenyak. Dan kejadian seperti ini tuh berulang selama seminggu.
Sampai akhirnya esoknya ibu jatuh sakit. Dan ya, bener-bener kayak orang yang kurang darah gitu ibu waktu itu. Ibu pucat, lemes, dan yang paling gak masuk akal itu ujung jari-jarinya ibu melepuh. Warnanya juga hitam. Ya kayak habis kebakar gitulah. Nah, pas aku ke rumah sakit buat ngecek kondisi ibu, kata dokter ibu gak apa-apa. Beliau bilang cuma kecapean saja. Habis itu dikasih obat sama vitamin. Terus yang jari-jari itu katanya cuma infeksi. Tapi kok munculnya dadakan ya. Dan di hari itu ibu gak sadar sepenuhnya. Ibu cuma tiduran di kasur. Tiap malam sekitar jam 2 malam ibu kebangun. Dia selalu bilang, "Dayoi teko," atau tamunya datang. Gitu terus. Aku sampai bingung harus minta tolong ke siapa lagi. Sampai akhirnya ada saudaraku namanya Mbak Kurnia. Dia tiba-tiba telepon dan ngomong kalau firasatnya nggak enak. Akhirnya dia nanya kabar ibu. Di situ aku jelasin semua ke Mbak Kurnia ini. Dan gak lama besoknya Mbak Kurnia datang ke rumah. Nah, Mbak Kurnia ini orangnya bisa dibilang punya kemampuan yang bisa lihat sesuatu gitulah. Sesuatu ya, tapi nggak bisa nyembuhin loh ya, cuma lihat aja. Jadi pas dia datang ke rumah, dia ngajak aku keluar kamar, terus ngasih tahu kalau ada sesuatu yang aneh sama ibuku ini. Seperti yang udah aku jelasin ya di awal tadi. Kalau Mbak Kurnia ini bisa lihat sesuatu yang mengerikan lagi ngerubungi ibuku. Atas saran Mbak Kurnia, aku disuruh buat ngadain pengajian di rumah. Dan Mbak Kurnia mau ngajak orang ustadz ya yang bisa bantuin ibuku ini. Singkat cerita, setelah ngundang beberapa tetangga dekat, pengajian dimulai. Selesai pengajian, Pak Ustadz minta izin mau ngeruqyah ibu. Nah, disinilah pas ibu diruqyah, tiba-tiba ibu teriak-teriak dan matanya melotot sambil ngerancu bilang gini, "Dayoi gak trimo, dayoi gak trimo, lungo kabeh toko kene." Terus setelah itu ibu pingsan. Di situ Pak Ustadz kasih tahu ke aku sama Mbak Kurnia kalau ternyata ada yang sedang berbuat jahat pada ibuku. Kata Pak Ustadz, bukan santet, lebih ke penumbalan. Karena saat diruqyah, beliau katanya sempat berkomunikasi sama sosok yang dilihat sama Mbak Kurnia sebelumnya itu. Terus aku bilang ke Pak Ustadz, gimana caranya biar ibuku bisa bebas dari hal-hal seperti itu? Kata Pak Ustadz, waktu itu mau diusahakan. Tapi yang jelas aku disuruh untuk tidak sepenuhnya percaya kalau ibu jadi tumbal. Karena orang mati itu juga kuasa dari Allah. Singkat cerita, setelah malam itu keadaan ibuku sempat membaik. Meskipun tubuhnya masih lemas, tapi dia udah gak ngomong yang aneh-aneh lagi lah. Dan tidurnya juga mulai tenang. Aku sempat punya harapan besar kalau semuanya akan berakhir. Tapi ternyata aku salah. 3 hari kemudian, tepat malam Jumat sekitar jam 1 dini hari, semuanya kembali terjadi. Aku terbangun karena suara mesin jahit menyala sendiri. Waktu itu antara takut, marah, dan bingung. Aku jalan ke ruang tamu. Di situ ibuku sudah duduk di kursi jahitnya. Padahal sebelumnya dia tidur di sebelahku. Tapi waktu itu berbeda. Tangannya menjahit sesuatu
Padahal kainnya nggak ada. Ya kayak menjahit angin gitulah ya, kosong. Cuma gerakan jarum naik turun naik turun. "Bu," aku panggil kan. Ibu diem. Terus tiba-tiba ngomong, "Dayoi delok maneh teko." Aku mundur perlahan. Jantungku berdegup kencang. Baru mau balik badan lari ke kamar, tiba-tiba suara jahitannya berhenti. Aku nengok lagi. Ibu sudah berdiri. Mukanya datar, lalu dia jalan sebentar ke arah jendela dan bicara sendiri. "Besok tamunya datang. Ibu mau diajak belanja." Aku langsung lari ke kamar, ambil ponsel, dan telepon Mbak Kurnia. Aku jelasin apa yang barusan terjadi. Mbak Kurnia langsung datang jam 3 pagi bersama Pak Ustadz. Mereka membawa kain mori, kapur baru, sama parfum yang buat jenazah. Kata Pak Ustadz, saat itu juga harus dilakukan ritual pembersihan. Semacam ruqyah, tapi posisi ibuku di pocong. Karena dari yang beliau lihat, sukma dari ibuku ini sudah nggak di tempatnya lagi. Nah, waktu proses ruqyah, aku sama Mbak Kurnia bantuin Pak Ustadz untuk bungkus ibu pakai kain mori. Pokoknya udah kayak jenazah gitulah, dipocong. Dan waktu itu juga kulit ibuku udah pucat, matanya melotot ke atas. Waktu Pak Ustadz baca-baca doa, tubuh ibu tiba-tiba gemetar. Gak lama ibu nangis sambil bilang gini, "Tolong, tolong." Habis itu diem. Suasananya jadi hening, tapi ruangannya panas. Pak Ustadz tiba-tiba baca doa. Setelah itu reaksi ibu kayak orang kecekik gitu. Dan tahu nggak? Tiba-tiba entah gimana caranya atau ceritanya, aku lihat sendiri ibu lagi dicekik sama makhluk yang sempat diceritain oleh Mbak Kurnia ini. Aku sampai mohon-mohon ke Pak Ustadz buat berhenti doa agar makhluk itu gak nyakitin ibuku. Tapi malah makin keras Pak Ustadz baca doanya, sampai keluar asap putih di tubuh si makhluk itu. Jadi kayak kebakar gitulah. Mata ibu juga sampai melotot. Pas Pak Ustadz selesai baca doa, makhluk itu hilang. Dan akhirnya ibu meninggal. Aku lemes. Lemes banget waktu itu. Mau nangis gak bisa. Ya pokoknya bingung lah ya. Dan Mbak Kurnia nyoba nenangin aku waktu itu. Setelah itu aku disuruh wudhu sama Pak Ustadz. Dan saat itu juga kita sholat jenazah. Dan ternyata bukan cuma ibuku saja yang mengalami seperti ini. Sebelum-sebelumnya tiap 5 tahun itu ada pekerja lama yang dipilih oleh orang-orang. Maksudnya tuh orang-orang gak tahu ya, mungkin pabriknya lah ya. Yang dipilih tuh orang-orang yang rajin, gak neko-neko, dan punya koneksi kuat ke energi spiritual. Istilahnya itu wetonnya cocok lah. Jadi pabrik itu katanya dibangun di atas bekas tanah pesugihan. Energi dari korban-korban sebelumnya dijadikan tumbal agar produksi dan keuntungan gak pernah berhenti. Dan Dayo atau tamu yang disebut-sebut itu adalah makhluk yang dikirim dari pabrik buat ngambil sukma dari korbannya. Singkat cerita, setelah 1000 harinya ibuku, aku dan Mbak Kurnia mulai mencari tahu lewat orang lain
yang pernah kerja di pabrik tersebut. Dan dari situlah aku mengerti bahwa ibuku bukanlah satu-satunya. Ada cerita lagi, 3 cerita, dan semuanya punya pola yang sama. Kini pabrik itu masih berdiri, masih buka setiap hari, masih memasang iklan lowongan kerja, dan kadang mereka juga membuka rekrutmen besar-besaran. Desa kami tahu, tapi kami diam karena sebagian dari kami masih punya keluarga yang bekerja di sana. Dan semua sadar kami cari aman, karena di pabrik ini setiap upah yang dibayar harus diganti dengan potongan nyawa. Oke, itulah cerita lumayan panjang dari Mas Kalong. Cerita dari narasumbernya ya. Kalau pabrik kain itu di Jawa ada beberapa ya. Tapi ya kita nggak bisa menebak-nebak pabrik mana. Karena saya yakin bukan hanya pabrik yang diceritakan oleh Mas Kalong ini. Mungkin pabrik-pabrik lain itu juga punya cerita yang sama dengan metode penumbalan yang berbeda-beda ya. Karena saya juga pernah dengar ada pabrik yang dekat rumah saya itu, sekitar ya jaraknya 20 kilometer lah dari rumah saya. Jadi pabrik ini pabrik plywood atau triplek. Katanya sih, kata teman saya ya yang kerja di sana itu, ya setiap 3 tahun sekali itu minta tumbal gitu. Cuman nggak sampai mati gitu. Jadi kayak anggota tubuh dari pekerja itu pasti diambil. Jadi 3 tahun sekali itu pasti ada yang kehilangan tangannya, kehilangan kakinya, atau mungkin tiba-tiba alatnya itu kayak error terus ngenain mata pekerja. Pokoknya salah satu organ tubuh itu diambil lah ya. Tapi nggak sampai mati, dibuat cacat istilahnya. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.